Ya, selamat siang semuanya, selamat malam, selamat pagi, tergantung jam berapa kalian menonton video kali ini. Kali ini saya ingin bercerita tentang sesuatu yang sifatnya metafisika ya, atau gaib. Nah, sebagai seseorang yang berkecimpung di bidang tarot dan hal-hal seperti ini, sebenarnya saya udah biasa menghadapi yang seperti itu. Tapi yang kali ini mau saya sharingkan ini adalah sesuatu yang berbeda ya, berbeda banget gitu, karena ya bisa dibilang ini cukup mengejutkan. Jadi kejadiannya itu adalah ini terjadinya kira-kira di tahun lalu ya, dan kejadiannya sudah selesai, untungnya bisa dibantu untuk diselesaikan. Dan saat itu yang terjadi adalah saya punya teman saya itu seseorang yang berkecimpung di bidang pendidikan. Dia punya kayak tempat les-lesan gitu ya. Nah, salah satu muridnya itu masih TK, perempuan, kira-kira umurnya sekitar 5 tahunan lebih lah. Itu dia bilang menunjukkan gejala-gejala yang aneh. Tapi itu juga dari laporan orang tuanya, katanya kalau anaknya marah itu marahnya bisa luar biasa dan menunjukkan perilaku yang nggak wajar sebagai anak kecil ya, anak perempuan ini ya. Nah, di situ teman saya itu bilang ya udah bawa aja ke psikolog ya, atau bawa ke dokter atau ke psikiater untuk ditanganin anaknya itu. Nah, ternyata memang sudah dibawa ke psikolog, psikiater dan sebagainya, dan dianggap ya mungkin ada masalah dengan masa lalunya atau tekanan dari orang tua dan sebagainya. Tapi tetap aja orang tuanya merasa ada sesuatu yang nggak wajar gitu. Nah, kebetulan memang keluarga orang tuanya juga sempat nggak harmonis ya. Jadi kira-kira itulah yang dianggap menjadi penyebab. Teman saya itu juga menyarankan ke orang tua agar ya mungkin karena keluarganya nggak beres atau kurang harmonis, jadi anaknya tertekan terus menimbulkan perilaku yang aneh. Nah, sampai saat itu pun teman saya percaya bahwa ini penyebabnya dibilang ya psikologis ya, atau tekanan emosi. Karena anak ini kalau di tempat lesnya tuh nggak pernah menimbulkan masalah. Sampai akhirnya orang tuanya tuh berbagi suatu ini ya, kayak rekaman suara ya, voice recording ya, voice message gitu ya. Itu merekam suara anaknya katanya pas lagi marah. Dikasih ke teman saya suruh menilai apakah benar ini hanya psikologi biasa atau ada sesuatu yang lain. Nah, ketika teman saya denger itu, dia merasa ragu gitu ya. Wah, ini kayak ada yang nggak beres. Akhirnya rekaman itu di forward lah ke saya gitu, supaya saya dengarkan dan memberi penilaian. Dan ketika saya dengar rekamannya itu ada hal yang luar biasa ya. Jadi pertamanya anak itu seperti suaranya marah-marah ya, marah-marah, ngerengek-ngerengek kayak anak kecil. Lama-lama itu dia makin histeris suaranya, makin meninggi, ngomel tinggi. Tapi itu juga masih wajar ya, kalau anak itu kan ada yang tantrum atau yang histeris seperti itu gitu. Nah, yang anehnya itu beberapa saat kemudian setelah episode ini, suaranya tuh berubah ya. Jadi agak berat seperti suara nenek-nenek marah-marah gitu. Ya, jadi seperti suara nenek-nenek atau orang yang dewasa itu marah-marah gitu ya. Dan itu cukup lama gitu, seperti teriak-teriak, marahin ke mamanya, ke papanya gitu di rekaman suara itu ya. Dan di situ pun ya saya kasih masukan ya ke teman saya bahwa wah, ini ya memang sesuatu yang extraordinary ya gitu, karena ya saya juga di bidang ini, ya saya katakan bahwa ya ada sesuatu yang gaib atau metafisika yang terjadi gitu. Ini bukan hal yang sembarangan atau hanya karena emosi saja gitu. Ini pasti ada sesuatu, karena bagaimana mungkin suara anak kecil ini bisa berubah jadi kayak nenek-nenek, terus ya marah-marahnya juga hebat banget gitu. Dari situ ya cobalah diteliti gitu, selain ya keluarganya apa sih kejadian-kejadian yang lain, saya bilang gitu. Dan yang saya sarankan juga adalah dilihat apakah di keluarga itu ada barang-barang tertentu nggak yang mempunyai ikatan-ikatan dengan roh gaib atau apa ya. Itu saya ngerti lah ya hal-hal seperti itu gitu. Ternyata ketika ditanyakan tuh katanya nggak ada. Tapi ada satu hal yang menarik sebenarnya. Jadi katanya anak ini sebenarnya punya boneka ya, sebuah boneka tuh kayak boneka yang kayak bantal-bantal gitulah, yang udah hancur-hancuran gitu mungkin ya, boneka-boneka begitu ya. Nah, boneka ini sudah lama sama si anak itu ya, kira-kira beberapa tahun. Tapi karena udah kotor, akhirnya secara diam-diam orang tuanya itu buang boneka itu. Buang. Nah, sejak setelah dibuang itu kira-kira setelah 3 hari lah, barulah ada perubahan perilaku si anak ini jadi aneh gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini pun ya kelihatan ya, mungkin memang penyebabnya dari sana ya. Barangkali ada sesuatu di boneka itu yang punya ikatan sama anak ini ketika itu
dibuang medianya ya. Kan kita tahu ya kalau setiap benda yang ada isinya, misalnya kayak apa ya, misalnya kayak gelang ini gitu ya, ada isinya atau ada sesuatunya gitu di dalam sini, terus kita perlakukan dengan sembarangan, ya pasti yang di dalamnya juga kan protes atau marah ya. Ya ini saya bukan menganggap bahwa setan atau gaib itu di atas kita, bukan, tapi kan sama seperti kita makhluk hidup gitu, kalau kita rumahnya diganggu gitu ya, rumah kita dikacauin orang, dibakar lah gitu, kita kan pasti marah gitu ya. Begitu juga dengan mereka kali ya. Jadi ketika itu terjadi, boneka itu dibuang, terus ya mungkin setelah dibuang sama yang buang terus dibakar atau apa ya, karena udah rusak ya, ya terjadilah semacam pembalasan gitu ke keluarga ini gitu, dan yang kena adalah anaknya. Dan di sini memang jadi sesuatu yang berat buat keluarga itu ya, untuk mencari jalan keluarnya gitu, karena anak ini memang menunjukkan perilaku yang seperti itu gitu, yang menyeramkan. Dan yang paling parahnya lagi itu adalah anak ini suka ini ya, katanya tuh kalau yang kelihatan anehnya ya, selain tadi suaranya gitu, yang terlihat dan terobservasi juga setelah orang tuanya perhatikan, itu adalah ketika makan ya. Biasa kalau makan itu yang aneh itu adalah setelah makan itu anak ini suka ngejilatin garpu gitu. Jadi garpu itu dijilat dari ujungnya tempat pegangannya itu sampai ke ujung yang tajamnya itu. Dia ngejilat garpu itu sambil ngelirik ke orang-orang di sekitarnya. Nah ini yang bikin merinding gitu ya, karena kan yang nggak wajar lah anak kecil melakukan hal seperti itu gitu. Tapi ya memang ya untungnya akhirnya kasus ini bisa terselesaikan ya, tetapi memakan waktu yang cukup lama, dan itu tentunya ya butuh usaha dan doa lah ketika itu ya. Jadi kalau misalnya boleh saya lanjutin, dengan perilaku kayak gitu, akhirnya memang saat itu saya diminta untuk datang untuk melihat gitu ya. Dan ketika setiap kali saya datang itu dia kayak ini ya, kayak tidur gitu, kayak nggak mau ketemu gitu. Itu juga merupakan satu pertanda tuh, ketika ya dia tahu nih ada kekuatan atau sesuatu yang ingin mengusir, ya dia akan pura-pura kayak gitu ya, tidur gitu. Dan sering seperti itu, sering sekali terjadi gitu. Kayak dia tahu kapan orang akan datang nih, wah kapan ada orang mau mendoakan atau orang mau melakukan pengusiran atau apa, nah dia akan tidur. Dan saat itu nggak bisa diapa-apain, bener-bener tidur kayak batu gitu ya, digoyang-goyang atau gimana, dia nggak mau bangun gitu. Dan akhirnya dia itu kayak bisa, mungkin ya entah gimana, kan pasti mereka juga ada lengahnya ya kayak gitu ya. Jadi suatu saat itu dia ngamuk gitu ya, itu anak itu ngamuk di tempat les yang teman saya ngajar itu ya. Dia ngamuk di situ, dia ngamuk, terus ya suaranya dia berubah kayak serak-serak, jadi kayak nenek-nenek, terus ya matanya juga melotot. Pokoknya kondisinya kacau sekali lah waktu itu, kacau sekali. Terus teman saya waktu itu telepon saya akhirnya datang ke sana, yang berusaha menenangkan. Akhirnya kita buat semacam kayak ini ya, kayak lingkaran gitu, kita bergandengan tangan, terus ya kita mendoakan dengan kepercayaan kita. Ya anak itu akhirnya kayak jongkok berdiri ya, minta ampun, dan langsung kayak tidur gitu, kayak pingsan gitu tidur. Dan aneh memang kayak gitu ya, bisa tidur gitu tiba-tiba. Tapi memang besok-besoknya masih kambuh-kambuh lagi gitu ya, sampai beberapa kali, dan perlu tindakan-tindakan yang khusus gitu. Dan ketika saya mencoba kan kadang ya kita juga bisa mendapatkan gambaran ya, energinya seperti apa gitu ya. Kalau waktu itu ya, entah kalian percaya apa enggak ya, ketika saya berusaha mendapatkan gambaran itu ya, modelnya itu seperti nenek-nenek ya. Itu nenek-nenek dia kayak pakai baju merah gitu ya, pakai baju merah, terus matanya itu cuman ada satu gitu sebelah, yang sebelahnya itu kayak buta gitu ya, baju merah matanya satu. Dan dia itu ini suka kayak tersenyum gitu ya, menyeringai dan ya memandang ke sekelilingnya gitu ya. Kalau gambaran yang saya peroleh itu seperti itu gitu.
entah itu percaya apa enggak, ya nggak tahu ya kenapa bisa kayak gitu ya gambarannya ya. Dan memang ya kalau diceritakan lebih lanjut memang cukup menyeramkan sih, karena gambaran nenek-nenek ini juga pernah, kata teman saya itu ya, karena waktu itu ya habis yang mendoakan dia pingsan itu ya, teman saya semacam dihantuin gitu di apartemennya dia gitu, dan ditampakin juga katanya ketika lagi ngaca itu ya, sekilas ada gitu gambaran si nenek ini persis seperti apa yang tadi saya gambarkan gitu, berdasarkan yang penglihatan saya gitu ya. Saya bilang ya memang itu pelakunya gitu, dan dia nggak mau diganggu karena tadi kan ketika medianya itu sudah dihancurkan, dia akan cari media lain, dan medianya adalah si anak itu yang mungkin kebetulan lemah ya secara fisik, spiritual tuh lemah, medianya seperti itu. Dan ketika kita berusaha ganggu, ya doakan ya dia akan coba menyerang balik, dan yang diserang itu ya teman saya juga kan, mungkin ya dia yang melibatkan saya gitu untuk melakukan pengusiran ini, ya dia kena, ditampakin lah malam-malam itu ketika lagi ngaca, ya kelihatan lah itu si nenek-nenek yang matanya satu, bajunya merah itu dia menyeringai ya. Dan ini ya sesuatu yang ya serem ya waktu itu ya buat dia ya gitu, sampai dia nggak bisa tidur akhirnya. Ya kalau saya sih udah biasa kayak gitu, makanya saya mungkin nggak didatengin, nggak ditampakin ya barangkali ya karena saya nggak takut sama yang kayak gitu-gitu. Ya kira-kira ya seperti itu sih ceritanya. Barangkali kalau misalnya ada waktu saya bisa ceritakan atau berbagi lagi ya. Ya kalian boleh komen percaya apa enggak, atau ada pernah nggak mengalami kejadian yang mirip. Jangan lupa juga di subscribe, notifikasinya dinyalakan supaya kalau ada video baru kalian tahu. Dan ini jelas